إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan berada dalam keadaan sebagai seorang muslim." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada Jumat ini kita baru saja memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1444, yang mana di berbagai penjuru dunia orang-orang muslim menyambut kedatangan tahun baru ini dengan berbagai macam cara. Ada yang menyambut tahun baru ini dengan cara membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menyambut tahun baru ini dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini diharapkan agar tahun yang berikutnya dan tahun-tahun seterusnya menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang telah dilewati. Kemudian ada pula yang membuka majelis-majelis ta'lim, menghadiri majelis ta'lim, yang mana majelis ta'lim ini diniatkan agar menambah wawasan kita sebagai seorang muslim, agar nantinya di tahun-tahun berikutnya kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak keamalan yang dilakukan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ini, ada salah satu amalan yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dalam rangka laksanakan atau mengawali tahun baru ini. Apa amalan tersebut? Bermuhasabah atas diri kita sendiri adalah amalan yang sangat-sangat utama dalam rangka mengawali tahun, sehingga tahun berikutnya kita dapat menutup kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan memperbaiki diri kita sehingga takwa kita dapat kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak hal yang dapat kita introspeksi dalam diri kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka bermuhasabah atas diri kita sendiri. Seperti misalnya mengintrospeksi bacaan Al-Quran kita. Mungkin pada tahun sebelumnya ada di antara kita yang masih belum sempat membaca Al-Quran, masih jarang membaca Al-Quran. Mungkin di tahun berikutnya kita dapat berintrospeksi atas diri kita sendiri, bermuhasabah atas diri kita sendiri. Mungkin di antara kita masih ada yang membaca Al-Quran hanya 1 kali seminggu. Kita niatkan mulai awal tahun ini agar kita bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita, minimal kita dapat membaca 1 halaman dalam setiap harinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangka bermuhasabah atas diri kita sendiri, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu," yang artinya hisablah diri kalian sebelum nanti di hari kiamat kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan Umar radhiyallahu anhu ini adalah diharapkan agar kita berintrospeksi atas diri kita sendiri, bermuhasabah atas diri kita sendiri, menghisap-hisap diri kita sendiri, berpikir untuk memperbaiki diri kita di dunia sebelum nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita, akan menghitung-hitung amalan kita. Tentu tujuan dari bermuhasabah atas diri kita sendiri ini atau mengintrospeksi diri kita sendiri ini agar nanti ketika dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hisab yang tentunya mudah. Amin ya rabbal alamin. Di antara begitu banyak hal yang dapat kita introspeksi dalam diri kita, ada satu amalan yang paling utama, yang paling harus kita perbaiki atas diri kita sendiri. Apa itu? Ialah tentunya amalan yang paling berpengaruh nanti ketika kita dihisab di hari kiamat.
Di antara sekian banyak amalan yang dapat kita lakukan di dunia ini, ada satu amalan yang mana amalan ini adalah menjadi amalan penentu nanti di hari kiamat. Amalan itu tentunya adalah tiang agama kita, yaitu amalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min 'amalihi as-salat." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat bagi seorang hamba ialah amalan solatnya. Di sini dapat kita simpulkan dalam penggalan hadis ini bahwasanya dari sekian banyak amalan seperti amalan haji, umrah, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ada satu amalan yang akan menjadi penentu, yang akan menjadi awalan dalam dihisapnya seorang hamba nanti di hari kiamat. Apa amalan itu? Amalan itu adalah amalan solat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Faida saluhat saluha amalu kulluh," atau dalam riwayat lain, "Fa in saluhat saluha sairu amali." Yang artinya, apabila solat seorang hamba bagus, maka seluruh amalannya akan bagus pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilakukan, umrah yang dikerjakan, sedekah yang dikeluarkan, amalan-amalan lain yang dilakukan tentu akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila solat seorang hamba dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa idza fasadat fasada amalu kulluh." Apabila salat seorang hamba rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalannya. Wal a'yadu billah. Dapat kita simpulkan dalam penggalan hadis ini bahwasanya apabila salat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalan kita. Bisa jadi amalan haji kita, umrah, sedekah dan lain sebagainya, apabila kita melalaikan solat kita, apabila kita meremehkan perkara solat ini, maka amalan solat ini akan menjadi penentu bagi amalan-amalan yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin masih ada di antara kita yang belum melakukan solat 5 waktu. Maka ini momen penting di awal tahun ini. Mulai dari hari ini mari kita bertekad untuk selalu mengerjakan solat 5 waktu, untuk selalu mengerjakan solat 5 waktu dengan kualitas yang bagus. Mungkin di antara kita masih ada yang mengerjakan solat 5 waktu namun masih bolong-bolong. Maka dari itu mari kita niatkan mulai hari ini, mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, agar kita mulai melaksanakan solat 5 waktu secara sempurna. Mungkin masih ada di antara kita yang solat 5 waktu namun lalai dalam solatnya, tidak tepat waktu dalam mengerjakan solat. Maka dari itu mari kita mencoba agar kita selalu mengerjakan solat 5 waktu di awal waktu. Kembali lagi khotib menegaskan, mari kita bersama-sama, khotib dan sekalian jemaah semua, agar kita berusaha meningkatkan kualitas solat kita, kekhusyuan kita, solat di masjid kita, solat di awal waktu kita, dan kelengkapan solat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita kapan saja, namun mungkin Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan kita hidup. Untuk apa? Untuk dapat memperbaiki diri kita. Mari kita tingkatkan kualitas solat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.